Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sel elektrokimia yaitu sel volta. Pada sel volta terjadi perubahan energi yaitu dari energi kimia diubah menjadi energi listrik. Kemudian reaksinya berlangsung spontan. Pada sel volta menggunakan dua buah elektroda yaitu katode dan anode. Katode merupakan kutub positif sedangkan anode merupakan kutub negatif, bisa disingkat dengan KPAN. Katode terjadi reaksi reduksi sedangkan anode terjadi reaksi oksidasi. Berikut ini diagram suatu sel volta di mana ada dua buah logam yang berperan sebagai elektroda yaitu katode dan anode. Jika dihubungkan, kedua elektroda ini akan menghasilkan perbedaan tegangan listrik yang terekam pada voltmeter. Dan di sini terdapat jembatan garam yang berfungsi untuk menetralkan perbedaan muatan pada kedua larutan elektrolit. Pada deret volta terdapat suatu deret kereaktifan logam. Di sini terdapat suatu deret volta yang dilengkapi dengan nilai potensial reduksi standar dari masing-masing logam tersebut. Dapat kita lihat bahwa semakin ke kanan, potensial reduksinya bernilai semakin positif. Artinya, logam-logam yang di sebelah kanan ini dia mudah mengalami reduksi dan berperan sebagai katode. Semakin ke kanan, sifat oksidatornya semakin kuat. Sedangkan semakin ke kiri, potensial reduksi atau NO-nya semakin negatif. Logam-logam yang berada di sebelah kiri akan cenderung atau mudah mengalami oksidasi dan berperan sebagai anode. Sifat reduktor, logam-logam semakin ke kiri semakin kuat. Sekarang mari kita coba perhatikan contoh soal 1. Di sini terdapat dua buah elektroda yaitu Zn dan Ag beserta reaksi reduksinya dan harga potensial reduksinya. Pertanyaannya adalah yang A, tentukan logam yang bertindak sebagai katode dan anode. Sedangkan yang B, tentukan enol sel yang dihasilkan oleh kedua elektroda tersebut, notasi sel dan tuliskan reaksi selnya. Untuk pertanyaan yang A, tentukan logam yang bertindak sebagai katode dan anode, kita dapat tentukan dari harga potensial reduksinya atau enolnya. Kita lihat di sini, Zn harga enolnya lebih negatif, sehingga dia akan mengalami oksidasi sesuai aturan pada deret volta. Karena dia mengalami oksidasi, dia akan berperan sebagai anode. Sedangkan Ag, karena harga potensial reduksi atau enolnya lebih positif, maka dia akan lebih mudah mengalami reduksi, dan dia akan berperan sebagai katode. Maka untuk soal A, dapat kita ketahui bahwa katodenya adalah logam Ag, karena harga enolnya lebih positif, sedangkan anodenya adalah logam Zn karena harga enolnya lebih negatif. Kemudian untuk soal B, tentukan enol sel yang dihasilkan oleh kedua elektroda tersebut. Enol sel dapat diperoleh melalui rumus enol katode dikurangi enol anode. Kita sudah tentukan siapa yang berperan sebagai katode dan siapa yang berperan sebagai anode. Tinggal kita masukkan ke rumus. Enol sel sama dengan yang berperan sebagai katode adalah Ag, sedangkan yang berperan sebagai anode adalah Zn. Sehingga kita masukkan enolnya Ag plus 0,80 dikurangi enolnya Zn adalah min 0,76. Ingat, saat memasukkan nilai potensial reduksi, tanda positif dan negatif jangan sampai salah. Sehingga didapatkan harga enol selnya plus 1,56 volt. Tanda positif di sini menunjukkan bahwa reaksi tersebut berlangsung spontan. Selanjutnya, kita belajar cara menuliskan notasi sel. Notasi sel dituliskan dengan urutan oksidasi, kemudian diberi batas 2 garis, diikuti dengan reaksi reduksi. Untuk soal di atas dapat kita ketahui bahwa yang mengalami oksidasi atau berperan sebagai anode adalah Zn, sedangkan yang mengalami reduksi atau berperan sebagai katode adalah Ag. Sehingga notasi selnya, yang oksidasi dulu, yang mengalami oksidasi adalah Zn. Zn di sini menjadi Zn2+. Ya, sesuai reaksinya ini kita balik Zn menjadi Zn2+ untuk reaksi oksidasi. Sedangkan Ag, dia Ag plus menjadi Ag. Ag plus menjadi Ag. Ingat di sini diberi 2 garis sebagai lambang dari jembatan garam.
Untuk reaksi selnya dapat kita tuliskan sebagai berikut: reaksi di katode dan reaksi di anode. Yang berperan sebagai katode adalah logam Ag. Seperti yang sudah kita tentukan di awal, di katode terjadi reaksi reduksi. Ingat ya, di katode terjadi reaksi reduksi, dan yang diketahui di sini sudah merupakan reaksi reduksi. Sehingga kita tinggal tulis ulang, Ag plus elektron menjadi Ag dengan NO-nya plus 0,80 volt. Sedangkan di anode, ingat bahwa anode terjadi reaksi oksidasi. Sehingga reaksi yang diketahui karena ini merupakan reaksi reduksi, sedangkan Zn berperan sebagai anode mengalami oksidasi, maka reaksi ini kita balik. Reaksinya kita balik menjadi Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Harga NO-nya juga kita balik dari awalnya negatif menjadi positif. Kemudian, jumlah elektron yang terlibat harus kita setarakan. Karena pada katode melibatkan 1 elektron dan di anode melibatkan 2 elektron, maka reaksi di atas kita kali 2, sedangkan yang bawah kita kali 1. Agar elektronnya sama jumlahnya bisa dicoret atau dihilangkan. Ingat bahwa ketika kita menyamakan jumlah elektron, harga NO tidak berubah atau tidak ikut dikalikan. Harga NO atau potensial reduksinya tetap. Setelah elektron disamakan, kita jumlahkan kedua reaksi tersebut. Didapatkan seperti ini, 2Ag plus Zn menjadi 2Ag plus Zn2+, dengan harga NO selnya kita jumlahkan di sini didapatkan plus 1,56 volt. Nilai potensial sel tersebut harus sama, baik melalui reaksi maupun melalui perhitungan, nilainya harus sama. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Pada soal berikut, diketahui sebuah reaksi dan diketahui pula reaksi reduksi beserta potensial reduksi standarnya atau NO selnya. Dari soal berikut, kita tahu bahwa Mg mengalami reaksi reduksi karena mengalami perubahan bilangan oksidasi dari plus 2 menjadi 0. Sedangkan Au mengalami oksidasi, mengalami perubahan bilangan oksidasi dari 0 menjadi plus 3. Tetapi jika kita lihat berdasarkan deret volta, ingat bahwa jika harga NO-nya lebih negatif, maka dia akan mengalami oksidasi. Maka Mg seharusnya mengalami oksidasi. Sedangkan Au, harga NO-nya bernilai positif, maka dia mengalami reduksi. Maka seharusnya Au mengalami reduksi. Hal ini berkebalikan dengan reaksi yang ada pada soal. Di soal Mg mengalami reduksi, Au mengalami oksidasi. Karena tidak sesuai antara reaksi dengan aturan pada deret volta, maka reaksi pada soal tersebut dinyatakan tidak spontan. Berikutnya kita lihat contoh soal yang ketiga. Diketahui sebuah notasi sel Na menjadi Na+ mengalami oksidasi, sedangkan Cu2+ menjadi Cu mengalami reduksi. Dan diketahui pula potensial reduksi dari kedua elektroda tersebut. Dari soal diketahui bahwa Na mengalami oksidasi, sedangkan Cu mengalami reduksi. Dan berdasarkan deret volta, Na NO-nya bernilai negatif, maka dia mengalami oksidasi. Sedangkan Cu bernilai positif, potensial reduksi atau NO-nya, sehingga dia mengalami reduksi. Nah, dari aturan deret volta dan berdasarkan reaksi yang terjadi, Na telah sesuai mengalami oksidasi dan Cu telah sesuai mengalami reduksi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa reaksi yang terjadi sudah berlangsung secara spontan. Pada latihan soal 3, nomor 2, untuk soal yang mirip seperti ini, di situ terdapat kesalahan penulisan untuk notasi selnya. Di sana tertulis bahwa Al3+ menjadi Al, seharusnya Al menjadi Al3+. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal. Terima kasih.